Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video presentasi saya di mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Ibu Murniati Eskom MT. Sebelum video ini dimulai, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alfaris dengan NIM 231460025 dengan prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Abu Tama Aceh. Di sini kita akan membahas tentang materi pengantar teknologi informasi yang saya buat. Di dalam video ini saya akan membahas materi dari beberapa materi. Yang pertama, definisi teknologi informasi atau TI. Kedua, komponen utama teknologi informasi. Ketiga, ada fungsi dan manfaat teknologi informasi. Keempat, ada bidang-bidang aplikasi dari teknologi informasi. Kelima, ada masa depan teknologi informasi. Langsung kita masuk kepada materi yang pertama, definisi teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah penggunaan komputer, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk memproses, menyimpan, mentransmisikan, dan mengolah data informasi. TI mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik seperti server dan jaringan, hingga aplikasi, perangkat lunak, dan sistem manajemen data. Dari definisi teknologi informasi, kesimpulannya bisa kita ambil teknologi sebagai tools ataupun apapun yang membantu manusia dalam membuat atau mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Ini kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi definisi teknologi informasi. Kedua, kita masuk ke dalam materi komponen utama dalam teknologi informasi. Di antaranya ada perangkat keras atau hardware, kedua ada perangkat lunak atau software, ketiga ada jaringan networking, dan keempat ada data dan informasi. Hardware sendiri merupakan perangkat keras yang merujuk pada komponen fisik komputer yang bisa dilihat oleh mata dan dipegang, atau maksudnya adalah piranti keras yang dapat diindra oleh panca indera kita. Contohnya di sini ada monitor, ada printer, ada mouse, keyboard, dan masih banyak lagi. Di sini ada hanya beberapa yang saya tampilkan. Selanjutnya ada software atau piranti lunak. Software merupakan sekumpulan instruksi, kode, dan data-data tertentu yang berfungsi untuk menjalankan sebuah program atau perintah yang ada di dalam komputer atau piranti lunak. Contohnya di sini ada piranti lunak di dalam sistem operasi seperti Windows, macOS, Apple, Linux. Lalu ada aplikasi-aplikasi seperti Instagram, Gmail, PowerPoint, Photoshop, Facebook, Line, TikTok, dan lain-lain. Lalu ada aplikasi komunikasi seperti Chrome, Microsoft Edge, Opera, Software, Mozilla, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke dalam jaringan atau networking. Networking atau jaringan komputer adalah praktik menghubungkan komputer dan perangkat lain untuk berbagi sumber daya dan informasi. Jaringan ini memungkinkan komunikasi data antara perangkat melalui berbagai media transmisi seperti kabel atau nirkabel. Yang dimaksud dengan nirkabel adalah tanpa kabel. Contohnya ada local area networking atau LAN yang mungkin biasa kita ketahui kabel LAN, yaitu jaringan yang menghubungkan komputer dalam area terbatas seperti kantor atau sekolah. Lalu ada wide area networking atau WAN, jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti jaringan perusahaan atau internet. Yang lebih jelasnya, wide area networking lebih luas daripada local area networking. Kemudian ada data dan informasi. Data merupakan kumpulan fakta dan angka mentah yang belum diolah. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah dan memiliki makna bagi penggunanya. Sedangkan basis data merupakan sistem yang mengorganisasi data sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu fungsi dan manfaat teknologi informasi. Salah satunya adalah pengolahan data, di mana pengolahan data mengumpulkan dan menyimpan, lalu memproses data dengan cepat dan efisien. Kedua ada komunikasi,
yaitu memungkinkan pertukaran informasi secara cepat melalui email, pesan instan, dan konferensi video. Ketiga, ada manajemen informasi, yaitu membantu organisasi mengelola informasi dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Lalu ada otomasi tugas, meningkatkan efisiensi melalui otomasi tugas rutin seperti pengolahan data, penjadwalan, dan pelaporan. Lalu ada pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Keempat, ada bidang-bidang aplikasi teknologi informasi. Ada beberapa bidang di dalam aplikasi teknologi informasi yang telah digunakan. Di antaranya ada bisnis, pendidikan, kesehatan, pemerintahan. Di mana bisnis sekarang banyak menggunakan teknologi aplikasi teknologi informasi. Contohnya seperti e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Lalu ada pendidikan, seperti yang sekarang kita banyak menggunakan e-learning, classroom, dan materi-materi yang digunakan secara berbasis teknologi. Lalu ada kesehatan, seperti aplikasi-aplikasi kesehatan yang kita ketahui seperti Halodoc dan lain-lain. Kemudian ada dalam bidang pemerintahan, di mana bidang pemerintahan sekarang sangat mudah untuk diakses melalui web atau aplikasi yang telah disediakan oleh instansi pemerintahan. Materi kelima yaitu masa depan teknologi informasi. Yang akan kita bahas adalah kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence dan pembelajaran mesin. Kedua ada Internet of Things atau IoT. Ketiga ada komputasi awan atau cloud computing. Keempat ada blockchain. Dan lima ada realitas virtual dan augmented reality atau yang biasa kita kenal sebagai RV atau AR. Atau RV bisa kita kenal sebagai VR. Saya akan membahas beberapa, seperti IoT atau Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke dalam internet. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine to machine atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device. Perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. Lalu ada Artificial Intelligence atau AI. AI adalah kecerdasan buatan, seperti kepanjangan AI, yaitu Artificial Intelligence, merupakan teknologi yang dirancang membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Beberapa AI yang telah banyak atau umum digunakan seperti ChatGPT, Leonardo, dan banyak lagi. Contohnya seperti Canva juga menyediakan banyak fitur-fitur AI. Mungkin sekian dari video presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.